baik. Baik, shalom semuanya, kekasih Tuhan, selamat malam. Selamat malam juga untuk Pak Tony dan Bu Evi. Selamat malam, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk mengisi Zoom di Miracle on Tuesday pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Alicia, saya yang akan host di dalam Secret Prayer pada malam hari ini bersama teman saya, Chris Desti. Dan juga nanti kekasih Tuhan semuanya kita akan mendengarkan firman dari hambanya Pastor Tony Mulya dan juga kesaksian dari Bu Evi Jonaso dengan tema sepakat bukan berarti sepaham yang ada di dalam Matius 18 ayat 19. Sebelum kita memulai Zoom pada malam hari ini, baiknya kita mulai dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Bu Susan. Dipersilakan waktu. Segala puji syukur hormat kunaikan bagimu Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengikuti Zoom bersama dengan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Tony. Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus kami percaya beserta dengan istri Tuhan, Engkau akan pakai kedua hamba-Mu suami istri ini Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau menguasai Tuhan untuk pujian penyembahan Tuhan Yesus, atmosfer di udara Tuhan menguasai Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja secara luar biasa Tuhan Yesus. Untuk signal Tuhan, aku mau serahkan dalam tangan-Mu, Engkau mempermudah semuanya Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan Yesus, supaya kami mengerti Tuhan Yesus, kami boleh menerima janji-janji-Mu Tuhan, lewat apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mau sucikan, Tuhan mau kuduskan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Pakai setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan Yesus setiap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi dengan urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan menerima kabar keheranan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Engkau yang ku sembah. Oh, mari nyanyikan lagi dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari angkat tangan.
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakui bahwa selamanya hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Tiada Allah yang lain, tiada lagi yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan selamanya kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kekasih-kasih Tuhan yang percaya, Tuhan sudah bergerak menuntun setiap kehidupanmu. Mari nyanyikan lebih sungguh dengan hatimu. Mari angkat tangan, buktikan engkau berserah. Angkat tanganmu lebih tinggi dari kepala. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi. Engkau lihat Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu Bapa. Engkau lihat mereka yang membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu. Mari tuntun kami di setiap jalan kami Bapa. Oh, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, mari angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik Tuhan. Bergeraklah Tuhan, pulihkan setiap kami, pulihkan setiap kami. Kami sembuh Tuhan, kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan sudah angkat setiap permasalahan kami. Kami yang sudah mengalami jalan buntu, Tuhan sudah membuka jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap rencana-Mu sungguh nyata dan indah di atas setiap kami Bapa. Dalam Kristus ku percaya
karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, ini pengakuanku dari hati kami, hanya dalam-Mu Kristus kami percaya, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari urapi setiap kami Bapa, lawat setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kini telah tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari bekerjalah di atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita semua yang percaya bersama kita katakan amin. Terima kasih untuk pengiring worship yang sangat luar biasa Bro Erik pada malam hari ini. Mari kita lanjutkan kepada Bapak Pendeta Tony Mulya untuk membawakan firman yang bertema sepakat bukan berarti sepaham. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya buat firman Tuhan ya. Bapak, terima kasih buat malam yang luar biasa dalam persekutuan The Secret Prayer and Team, di mana kami boleh bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tempat ini, pakai hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu dan kerinduan-Mu bagi kami semua di tempat ini, juga kesaksian dari istri hamba-Mu, biarlah semua menjadi berkat untuk kami semua yang menyaksikannya. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman dan kesaksian dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Boleh lambaikan tangan semua. Ya, shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, ini saya bisa share screen nanti ya. Menurut saya ayat yang paling dahsyat dalam hal doa ya, itu ada di Matius 18 ayat 19. Ya, ini ayat yang paling hebat menurut saya. Dan di Alkitab dikatakan seperti ini, saudara. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi Tuhan nggak bilang kalau ada ribuan orang yang sepakat, saudara, baru Tuhan berikan apa yang mereka doakan. Tapi hanya perlu dua orang ternyata bisa mengubah dunia. Hanya dua orang, saudara. Dan kita sudah melihat satu contoh yang kita sudah tahu ya, ketika Yesus sebelum lahir, itu gara-gara ada dua orang yang sepakat.
namanya Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria, mereka sepakat dalam satu tujuan ilahi untuk melahirkan bayi Yesus, ya itu karena pertolongan dari tentunya dari malaikat, ya utusan Tuhan menyampaikan berita tentang bagaimana harus ada terang di tengah-tengah kegelapan, ya. Dan Yusuf mungkin sepakat dengan, bukan mungkin, pasti sepakat dengan Maria untuk menjadi suaminya, walaupun Yusuf tidak pernah eh, menyetubuhi Maria, dan Maria juga belum tersentuh oleh Yusuf. Dan malunya bukan main, yang namanya Maria tidak pernah berhubungan, tapi dia hamil. Tapi karena tujuan ilahi, mereka sepakat dan akhirnya melahirkan bayi yang namanya Yesus, ya, yang kita kenal sebagai penyelamat dunia, saudara. Dan kalau boleh kasih host share screen, saya bisa share screen ya di sini. Boleh. Tunggu sebentar ya. Ya. Jadi sepakat karena tujuan ilahi. Yang dimaksud adalah sepakat dalam tujuan ilahi, ya, yang dikenal sama Tuhan. Nah, saya akan share screen sebentar. Ya, saya dalam kesempatan ini, oke, sudah ya. Oke, saya akan tunjukkan kepada saudara. Di sini, saudara, kalau saudara lihat pada waktu sebelum Yesus, yang sebelah kanan itu kan Yesus waktu lahir. Tapi percaya atau tidak, Tuhan itu pernah 400 tahun tidak bicara kepada bangsa Israel. Ya. Ada tulisan di atas 400 years from Malachi to Matthew. Jadi Tuhan biarkan dan manusia hidup dalam kegelapan. Tentunya karena nggak ada firman yang disampaikan, nggak ada teguran kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, umat manusia hidup dalam kegelapan. Dan setelah 400 tahun, ya sebelumnya mungkin kita selalu dipimpin oleh nabi atau rasul, ya, rasul Tuhan yang Tuhan utus untuk menyampaikan sesuatu kepada umat manusia. Tapi setelah 400 tahun, sebelah kanan kita lihat kesepakatan antara Yusuf dan Maria melahirkan bayi yang namanya Yesus. Artinya di tengah-tengah kegelapan, Yesus menjadi terang dunia, saudara, memberitakan, membawa kabar baik buat umat manusia karena ada kesepakatan antara Maria dan Yusuf. Ya, saya ulas sedikit, yang namanya sepakat itu bukan berarti sama, ya, tapi dalam bahasa aslinya dikatakan simfoni atau harmoni gitu. Ya, jadi yang berbeda tapi dipersatukan, itu namanya sepakat. Di tengah-tengah kegelapan ternyata muncullah Yesus sebagai terang buat dunia. Nah, hari-hari ini saya percaya, ya, kita ke depan ini sedang menghadapi juga masa-masa, bukan sedang atau kita sudah ada dalam masa-masa kegelapan, memasuki masa-masa kegelapan. Saya katakan tantangannya yang ke depan ini, yang pertama akan muncul nanti cybercrime atau kejahatan dari teknologi, perbankan, politik sosial, dalam keluarga. WA yang saudara pakai teknologi itu akan membuat nanti kita, ya, dunia kejahatan akan ada di situ, saudara. Yang kedua, tentunya akan banyak penyesatan, ya, guru-guru palsu, nabi palsu, ya, banyak pendeta palsu juga nanti akan muncul, ya, karena Alkitab sudah mengatakan seperti itu. Ini bisa jadi masa kegelapan nih. Orang cuma cari-cari pengajar-pengajar yang memuaskan telinga saja, dikatakan di Alkitab seperti itu, ya. Lalu mungkin yang ketiga ada bencana alam, gempa bumi, banjir, longsor, angin yang akan semakin dahsyat ke depan itu, saudara. Lalu yang keempat saya tulis di sini, kita sedang memasuki masa, ya, namanya masa Antichrist, ya, di mana ada mark of the beast nanti akan dilakukan kepada umat manusia,
ya kita akan dikontrol oleh satu sistem yang namanya one world order atau one world government. Percaya atau tidak, semua KTP, paspor sekarang bukan dikontrol oleh pemerintah kita, tapi ada yang memerintah. Ya, memerintah di 16 negara sepakat dikontrol bareng-bareng, saudara, COVID atau enggak, itu terkontrol semua, dan nanti akan lebih sistematik lagi ke depan ini tantangan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangan takut dengan masa kegelapan, justru ini waktunya kita harus tampil bersinar, saudara. Bersinar dengan cara apa? Dengan cara seperti yang Yesus lakukan di tengah kegelapan nanti, kita juga harus menjadi terang. Nah, untuk itu saya ambil ayat yang menurut saya ini sangat relevan. Ya, tahun ke depan dunia akan masuk ke masa gelap. Tapi ada Yesaya 60 yang mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ternyata untuk menjadi terang itu harus ada kegelapan dulu, saudara. Ternyata untuk kemuliaannya dinyatakan kepada kita, harus ada kegelapan yang menutup bumi, atau mungkin kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi nggak usah takut dengan yang gelap seperti itu, ya yang tadi saya tunjukkan. Justru ini waktunya kita harus menjadi bangkit dan menjadi terang. Ya, saya percaya terang tidak bersaing dengan gelap, tetapi di mana ada terang, maka kegelapan itu akan sirna. Ayat lain mungkin saya sampaikan di sini dalam Maleakhi 4 ayat 1 dan 3, dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi Tuhan katakan, kamu yang takut akan namaku, nama Yesus, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, akan ada dua kejadian. Satu yang gelap, tapi anak Tuhan akan terang, bahkan akan mengalami kesembuhan. Nah, saudara, di dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan cuma Yesus, tapi kita pun hari ini harus menjadi terang loh di depan orang. Supaya semua orang bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Untuk itu, ayat yang tadi kita sudah baca, saya ulang lagi, di sini ada tambahannya, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Asal ada 2-3 orang, Tuhan katakan aku di tengah-tengah mereka. Saya katakan di bawah di sini, sepakat belum tentu sepaham, namun saling memahami. Jadi seperti saya dan istri saya, kami sepakat, kami harmoni, kami simfoni, tapi soal pemahaman mungkin banyak yang berbeda, saudara. Istri saya ini orang yang paling rapi sedunia menurut saya, saudara. Kalau dia masak, nggak boleh ada yang kotor-kotor dikit pun masuk ke masakannya. Dia bikin cah toge itu, toge harus bersih. Satu pun nggak boleh ada kepala yang nutup. Pilih-pilih satu. Dan kalau kemasukan apa bisa dibuang, saudara. Itu pemahaman istri saya.
Kalau saya sih mungkin dari kecil karena orang tua saya nggak tinggal dengan orang tua dulu, dengan om, tante, segala macam. Buat saya mah yang enak saya makan aja gitu. Dan kadang-kadang nggak paham saya kok ini mesti mesti rapi banget itu sayur tuh sampai nggak boleh ada kotor-kotoran. Tapi yang saya tahu yang enak makanan tuh seperti di zaman dulu di Pecenongan itu, justru yang enak kadang-kadang yang jorok-jorok dikit sebenarnya. Yang dimasaknya pakai seru-seru gitu, sampai keringat pun kadang-kadang dimasukin kali dikit supaya asin. Saya juga nggak tahu, tapi buat saya pemahaman saya nggak terlalu gitu-gitu amat, nggak sakit kok. Tapi ini pun ini antara saya dan istri atau mungkin kalau kalau saya di gereja sebagai gembala, istri saya juga kadang-kadang nggak sepaham dengan saya. Kalau buat saya, kalau ada orang yang baik jahat, nggak benar, ya orang nipu, datang ke tempat saya, ya saya kadang-kadang saya relakan lah, saya mau dijahatin orang gitu ya. Beberapa kali salah pun saya tetap terima juga. Kadang-kadang istri saya nggak paham, jangan dong, nggak usah. Tapi buat saya nggak deh. Buat saya ada orang tipu saya, prinsip saya gini, kalau orang tipu saya di Alkitab tulis, kalau kita dicuri, Tuhan harus ganti 7 kali lipat, saudara. Atau kalau saya nabur, Tuhan kasih 30, 60, 100 kali lipat. Istri saya kadang-kadang protes, kalau sampai nggak diganti gimana? Kalau nggak diganti, saya bilang Alkitab saya robek aja. Nah, kita bilang begitu. Kalau dicuri ganti 7 kali, tapi kalau kita nabur 30, 60, 100 kali lipat. Jadi istri saya tentunya harus memahami pemahaman saya. Tapi kita sepakat menjadi opa dan oma yang baik, menjadi gembala yang baik, dan hari ini menurut saya ini orang yang paling bahagia di dunia, saudara. Karena punya 3 anak, punya 4 cucu, semua sudah nikah, semua udah keluar, ya mereka mandiri semua, kita hidup cuma berdua, tapi kita sepakat tetap harus menjadi oma opa yang baik, menjadi mama papa yang baik, menjadi mertua yang baik, ya, dan dalam ketidaksepahaman gitu. Nah, jadi kata sepakat ini perhatikan lagi, saya percaya di akhir zaman ini Tuhan ingin kita terang mulai dari keluarga kita. Maksudnya dari hal yang kecil lah, yang kecil tuh misalnya suami dan istri. Nah, Alkitab menulis dalam Kejadian 2 ayat 7 dibilang begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi ketika debu dan tanah dibentuknya kepala, lalu ada badannya, ketika badan dan kepala itu disatukan, Tuhan Allah meniup menjadi manusia yang hidup, saudara. Dan saya merasa yakin Tuhan Allah nggak mungkin meniup kalau cuma kepalanya saja. Karena kalau kepalanya saja ditiup, nanti jadi leak, saudara. Atau cuma badannya aja ditiup, nanti jadi zombie, saudara. Nggak mungkin lah. Tapi kalau ada kepala dan ada tubuh ditiup, itulah menjadi hidup. Ya, jadi di Efesus 5 dibilang begini, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kalau suami dan istri bisa harmonis, nggak ada alasan Tuhan nggak memberkati. Termasuk Kristus adalah kepala jemaat, yang dimaksud jemaat ini adalah gereja. Kalau gereja bisa bersatu harmonis menjadi tubuhnya, saya percaya Kristus akan hadir di satu wilayah, misalnya di Jakarta. Ya kebetulan saya tinggal di Jakarta Utara, ya di Jakarta Utara ini saya mengkoordinir gereja-gereja untuk bersatu, dan puji Tuhan sampai hari ini hampir 20 tahun saya mempersatukan gereja di Kelapa Gading khususnya, dan saya yakin bahwa di Kelapa Gading ini kota yang diberkati Tuhan, restoran paling banyak, saudara kalau jalan di mana-mana mungkin rasa aman, saudara ya, nggak ada, mungkin ada pencuri 1-2, tapi jambret segala macam itu termasuk jarang. Kenapa? Saya percaya di Kelapa Gading ini ada Yesus sebagai juru selamat, sebagai kepala gereja di tempat ini. Nah, kalau saudara mungkin orang
Chinese, seperti saya turunan Chinese, saudara bisa melihat satu tulisan ini. Ada yang bisa di sini? Apa Koi? Susan tahu? Kalau tahu boleh dibuka suaranya. Artinya apa? Ada yang tahu? Pada nggak tahu semua ya? Kalau ini saya bicara masih kedengeran nih, Masih, Pak. cuma nggak ada yang tahu Tulisan ya. apa, Pak ya? Nah, ini tulisannya adalah I. Ya. Kalau I ini tahu ya. Tahu kalau itu. Ini tulisannya adalah I. I itu artinya kasih ya, cinta ya, kasih. Cinta. Tapi yang aneh, kalau kita belah dua, yang tutup ke bawah, yang bawahnya kita tutup, ini artinya mama ya. Jadi cinta itu karena ada mama. Dan kalau kita tutup bagian atasnya, ya, sepotong atasnya, itu artinya papa. Jadi ada mama, ada papa, itu jadi cinta gitu. Ya. Dan anehnya lagi kalau diputar 90 derajat, seperti ini 90 derajat, ini artinya Tien, artinya Tuhan, saudara. Jadi ada mama, ada papa, ada cinta. Di situ ada Tuhan, saudara. Ini luar biasa menurut saya. Nah, bukan cuma suami dan istri saja, tapi kalau dalam bahasa Ibrani, ini ada anak, son, and father, ya. Jadi dalam bahasa Ibraninya son itu ben, ya, atau kalau bahasa Arabnya bin, ya, bin Laden, bin apa, Benyamin, bin Suriton, bin Yehuda, itu anak artinya son. Tapi kalau father itu tulisannya seperti ini ab atau aba. Dan anehnya kalau huruf ben dan ab itu disatukan, itu jadi aben atau eben. Artinya stone, ya, batu ya. Makanya Alkitab tulis Petrus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak bisa menguasainya gitu. Artinya kalau orang tua dan anak, son and father bisa together jadi batu, itu setan nggak bisa ganggu. Ya, yang tentunya yang dimaksud bukan cuma son, anak-anak laki-laki, dan father, anak bapak laki-laki, tapi tentunya mother and daughter juga sama. Orang tua dan anak kalau bersatu, ini menjadi satu kekuatan. Ya, bayangkan dua elemen yang dipersatukan itu kekuatannya luar biasa. Dan iblis nih berusaha supaya misalnya suami istri itu jangan jadi satu gitu. Iblis juga mau kalau bisa orang tua dan anak jangan jadi satu. Tapi di sini saya lihat Bu Susan bisa sama anaknya bisa Zoom kayak gini, ini luar biasa loh. Ini batu loh. Karena banyak kan sama mama gitu nggak nyambung, atau mungkin dengan anak kayaknya kurang pas, kurang afdol gitu ya. Tapi sebenarnya kalau orang tua dan anak bisa bersatu, itu waduh menjadi kekuatan gereja di akhir zaman yang luar biasa. Nah, dan saya yakin gini, saudara ingin merubah dunia mulai dari diri kita aja. Ya, dari kita mulai jadi terang, semua terang, nanti dunia juga pasti menjadi terang. Nah, saya terinspirasi oleh lagunya Chrisye zaman dulu ya. Kebetulan yang tulis lagunya adalah James Sunda, dia anak Tuhan. Sebenarnya Chrisye juga anak Tuhan, saudara. Chrisye itu nulis lagu namanya Lilin-Lilin Kecil ya. Pernah tahu? Ada yang tahu lagu Lilin-Lilin Kecil? Pernah dengar nggak? Kalau anak muda mungkin jarang yang dengar ya. Tapi lagu ini sangat menginspirasi saya dalam doa sepakat. Dibilang begini, oh manakala mentari tua lelah berpijar, oh manakala bulanan genit enggan tersenyum, bergerak kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan, hitam kini, hitam nanti, gelap kini akan berganti. Engkau
lilin kecil. Kenapa kita lilin kecil? Karena terang besarnya sudah lahir ke dunia Yesus, ya kan? Sudah menjadi terang 2000 tahun yang lalu. Dikatakan lagi, buka kau mengganti. Bisa nggak kita mengganti sekarang? Seperti Yesus menjadi terang. Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Engkau lilin kecil. Sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Nah, yang lagu ini menginspirasi saya bahwa Tuhan itu udah jadi terang, tapi Tuhan ingin kita sekarang jadi terang gitu. Mulai dari mana? Mulai dari berdua-berdua. Orang suami istri, orang tua dan anak, saudara dan keluarga, mungkin teman dan teman yang terus berdoa yang kontinu, saudara, sepakat. Kita percayalah, itu kita bisa menjadi lilin-lilin kecil. Karena dalam Yesaya dikatakan begini, bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semuanya akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Perhatikan, saudara, dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kalau kita jadi terang, bahkan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu, saudara. Lalu apa yang dibawa? Seperti yang Sheba bawa, emas dan apa? Kemenyan. Perhatikan kata emas dan kemenyan. Dulu waktu Yesus lahir, orang Majus itu bawa emas, kemenyan, dan mur, saudara. 3. Kenapa yang sekarang nggak ada kata mur? Orang Sheba kenapa nggak ada mur? Mur itu bicara tentang kematian, saudara. Emas ini bicara tentang harta, kekayaan. Nah, percayalah, Yesus itu nggak miskin. Yesus begitu lahir aja, orang Majus bawain emas. Saudara. Nggak susah, saudara. Kemenyan ini membawa keharuman, membawa keharuman. Ya, jadi kalau mur kematian, tapi saya percaya di akhir zaman, Tuhan akan kembalikan. Kalau kita jadi terang, akan ada orang yang membawa emas dan membawa kemenyan, tapi nggak bawa kematian lagi buat kita. Karena Yesus sudah mati buat kita. Makanya ayat ini, ayat 7-nya mengatakan begini, saudara. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Kalau kita jadi terang nih, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudara, siapa yang dibilang Kedar dan Nebayot? Dalam Kejadian 25 ayat 12 dan 13 dikatakan begini, inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutannya, yang lahirnya Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdil, Mibsam. Ini ada dalam Kejadian 25 ayat 12 dan 13. Saudara bayangkan, kalau kita jadi terang, saudara, kambing Kedar, rumah Nebayot, kita tahu dong siapa, saudara, akan berhimpun kepada kita. Karena ayat terakhir dari Yesaya 60 ini sangat luar biasa. Dikatakan, pendudukmu semua orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera
pada waktunya. Ya, kita jangan lagi mau disebut minoritas. Ke depan ini kalau terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa, saudara, mungkin kita akan menjadi mayoritas, saudara. Saya stop dulu untuk PowerPoint-nya. Saya akan lanjutkan. Saya akan berikan satu kesaksian, saudara. Ini satu kesaksian yang real menurut saya. Jadi istri saya, ya nanti boleh bersaksi lah. Kita tinggal di satu rumah yang menurut saya sih udah cukup, saudara. Saya punya 2 lantai, lantai satu, lantai kedua kosong sih. Kami cuma berdua, menurut saya cukup, kita ya hidup menurut saya oke gitu. Tapi istri saya bilang gini, ya kalau anak-anak datang ya, katanya, anak saya di Australia, saudara, cucu saya di Australia juga, kalau datang katanya kalau semua kumpul kadang-kadang nggak cukup. Gitu. Terus kalau nggak cukup, bagusnya sih ini dijual aja gitu, kita beli kapling, lalu nanti kita bangun sendiri kan ukurannya lebih pas gitu. Saya dengerin aja, saudara, karena saya kan hamba Tuhan, ya kerjanya sebulan 30 hari, saudara. Ya khotbah ya berapa sih ngumpulin atau mau rombak rumah kan, kalau pengusaha iya, ini kan tunggu mujizat, saudara. Rasanya buat saya udahlah saya dengerin aja, saudara. Dan ya itu menjadi mimpi dia, menurut saya sih nggak salah, bagus gitu ya. Tapi saya ukur kemampuan saya, mana mungkin dan mana mungkin. Tapi ketika ayat ini mulai muncul kepada saya tahun 2022, pertengahan 2022 muncul kepada saya. Lalu saya mulai bilang sama istri saya, yuk kita sepakat. Udahlah kalau bisa kita jangan jual lalu bangun. Kenapa nggak minta Tuhan rumah yang baru aja gitu. Kan sepakat, kita mulai sepakat walaupun di antara kita banyak yang nggak sepaham gitu. Akhirnya biasanya istri saya tidur duluan atau saya tidur duluan, tapi kali ini kita kadang-kadang saling tunggu, udah mau tidur, bareng-bareng kita tidur. Kita doa, kita sepakat mau minta rumah yang baru gitu ya, minta rumah, Tuhan minta rumah. Dan bulan Oktober, tepatnya tanggal 20-an, tanggal 2 bulan sebelumnya lah, ada 2 orang kedar datang, bukan kedar biasa, tapi ustadz, saudara, datang ke tempat kami, minta didoakan, katanya ada warisan dia, bisa nggak Pak Tony ada teman urus, karena dulu pernah dengar katanya Pak Tony ini punya, ada jemaatnya yang ada saudara dengan pimpinan di BCA. Oh ya, sebelum boleh, saya doakan. Pak, tolong didoakan. Ya begitu doakan, nggak tahu, nggak beberapa lama, ada orang saudara datang. Pak Tony, kalau ada urusan ke bank, kasih saya aja kan. Kok pas banget nih saudara. Ya, terus akhirnya, ya udah, tanggal 24 Oktober, dia bikin surat kuasa ke saya serahkan, diurus, saudara. Diurus, ya dana itu memang ada, bukan nggak ada gitu. Cuma sampai hari ini hampir terlaksana. Mudah-mudahan dalam minggu ini terlaksana. Tapi rasanya kok bisa cepat begitu, saudara, diurus, karena ngurutnya itu dana kemana-kemana, kumpulin lagi karena tersebar dan sebagainya. Dan akhirnya dalam waktu singkat udah putus sih. Oke, Pak dapat segini. Loh, akhirnya saya bilang ke istri, ini kita nggak usah jual rumah nih, kita udah bisa beli rumah yang baru. Nggak usah jual, kita bisa beli. Ya mungkin bukan 1 juga, 2 juga bisa. Ini begitu, saya bilang, dahsyat banget kita doa sepakat ini. Walaupun kita nggak sepaham, saudara, tapi kita sepakat, ini Tuhan dengar loh, saudara. Ini menurut saya satu kesaksian dari saya, ingin mendorong setiap saudara, apapun ya yang menjadi pergumulan, apapun yang jadi masalah, mari saudara, kita sepakat. Ya, jangan minta tanggung, katanya harus jadi terang, saudara. Salah nggak kita diberkati? Nggak salah kok. Salah nggak kita kaya? Nggak salah dong. Kalau kalau kita nggak diberkati, gimana kita menjadi terang buat mereka, saudara? Gimana mau penginjilan ceritanya, saudara? Kan, oh Yesus aja sederhana, bukan sederhana. Ya sederhana mungkin perlu,
Tapi Yesus juga diberkati. Dia punya murid banyak, punya pengikut. Itu kan artinya ada uang yang dikeluarkan. Ya kan? Punya bendahara. Artinya dia juga mengelola, saudara. Bukan orang susah. Kalau orang susah, ya nggak mungkin Yesus jadi terang. Gitu. Nah, hari ini saya percaya ya, Tuhan ingin, bukan Yesus lagi yang jadi terang. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi lilin-lilin kecil. Kita harus, saudara, percaya. Kekuatan 2 orang sepakat. Minta apapun. Saya yakin bahwa Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan doa untuk firman Tuhan. Ya. Pak, kasih yang kami dengar pada malam hari ini, dan biarlah kami mengerti hari ini bahwa kesepakatan adalah satu keharmonisan. Kesepakatan adalah satu simfoni yang indah dan bukan berarti harus sepaham, bukan berarti harus sama pengertiannya. Tetapi di dalam perbedaan pengertian, tapi kami punya satu tujuan ilahi, punya kesehatian, punya kebersamaan, punya kelemah lembutan, punya persekutuan, suami dan istri yang akhirnya bisa menjadi ada Tuhan, bahkan orang tua dan anak yang akhirnya menjadi batu. Dan kami percaya bahwa ini yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Anak-anak Tuhan menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling di tengah-tengah kegelapan, menjadi berkat buat orang-orang yang banyak mungkin hari ini membutuhkan. Berdoa, meteraikan firman-Mu pada loh hati kalian masing-masing ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya kembalikan. Amin. Ya, amin. Luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tony Mulya. Sangat luar biasa firman-Nya dan khotbahnya hari ini. Yang mungkin saya memberi kesimpulan sedikit ya, bahwa dari Matius 18 ayat 19 luar biasa sekali ya. Yang saya tangkap tadi adalah hanya 2 orang saja bisa mengubah dunia. Itu luar biasa ya, asal sepakat. Itu benar-benar luar biasa dan kita harus menjadi terang. Itu sangat luar biasa dan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Tony Mulya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita mau foto bersama. Boleh dibuka kameranya. Kita sama-sama ya, dibuka kameranya. Ya, Sister Elis. Oke, siap. Buat teman-teman yang bisa dibuka kameranya, boleh tolong dibuka, tampilin senyuman manisnya. Saya akan foto dalam hitungan 3, 2, satu lagi ya teman-teman. Satu lagi kita foto bersama di HP. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sister Elis. Sekarang kita masuk kepada kesaksian untuk Ibu Evi. Untuk Ibu Evi, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom teman-teman, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Saya mau kesaksian apa? Terlalu banyak ya kalau untuk bersaksi. Ini yang disebut sepakat tapi nggak sepaham. Ya saya sebagai istri sepakat dengan suami untuk menjadi istri yang baik, untuk ikut melayani, bahkan menjadi contoh buat anak-anak saya, buat menantu saya, bahkan cucu saya kan ada satu yang udah gede, jadi dia bisa lihat gimana kehidupan kita sebagai oma opanya, dia juga bisa jadi panutan buat dia gitu. Ini yang saya mau bersaksi. Waktu inilah cerita mengenai diri saya sendiri lah ya. Saya di akhir tahun 2021 saya mengalami satu penyakit yang menurut saya ini penyakit yang kayaknya enggak masuk di akal gitu ya. Penyakit yang hanya gatal-gatal biasa, tapi saya diam sendiri. Saya ngobatin sendiri ke dokter di Mitra, saya ngobatin sendiri. Saya bolak-balik ke Mitra hampir 1 tahun, karena itu waktu itu mau COVID Delta itu lagi marak-maraknya. Saya cari rumah sakit yang terdekat, sampai akhirnya
nggak berubah, semakin hari semakin parah. Nah, di situ saya baru terbuka sama suami, sama anak-anak. Jadi kita sepakat pindah dokter yang memang jauh lebih baik, yang dokter itu langganan kita. Ini karena kesepakatan kita. Ternyata di situ saya divonis menderita kanker, tumor kulit. Yang itu satu tamparan banget buat saya, yang dimana saya yang orangnya, jujur saya terlalu resik kali ya, sampai kayaknya nggak masuk di akal deh saya bisa begitu gitu. Tapi karena ya dukungan suami juga sepakat sama anak-anak, akhirnya diambil keputusan bahwa saya tuh harus operasi. Dan ini bukan operasi kecil, operasi yang sangat-sangat besar. Dukungan anak, dukungan suami, itu yang cukup buat saya. Dan saya bilang sama suami saya, tolong ini jangan dibicarakan dimanapun juga. Saya ingin tenang. Saya ingin menjalani pengobatan ini dengan tenang. Dan kesepakatan anak-anak dan keluarga, akhirnya saya menjalani operasi yang cukup lama ya Pak. 11 jam. 11 jam. Operasi yang awalnya dokter bilang cuma 2-3 jam, ternyata 11 jam. 11 jam akhirnya berjalan baik semuanya. Menurut dokter saya mungkin akan bisa. Karena bagian bawah perut dan kaki saya yang paha yang dibedah. Akhirnya dokter bilang mungkin saya bisa berbalik jalan lagi di atas 6 bulan. Saya minta suami saya tiap hari doain saya, dukung saya, dan anak-anak juga dukung saya terus. Bahkan cucu-cucu saya dukung saya. Saya ambil keputusan, lalu suami saya ke gereja, saya di kamar sendiri. Tanpa seizin suami saya, tanpa setahu suami saya belajar berjalan dengan merangkak. Saya merangkak berjalan, saya naik ke loteng, saya merangkak. Kalau suami saya pulang, dia urus saya, tapi dia nggak tahu kalau saya ini berjuang sendiri untuk belajar, bangun, berjalan. Bahkan terakhir di atas 2 bulan, saya udah mulai bisa berdiri. Saya bilang sama anak saya yang gede, karena anak yang perempuan itu lebih dekat sama saya. Dia dukung saya terus. Terus saya cerita sama dia. Akhir saya diam-diam, saya bawa mobil lagi. Di situ saya terharu. Dengan kesepakatan, dengan doa, dengan dukungan keluarga, saya pulih cepat. Nggak sampai 6 bulan saya pulih. Dan itu di situ saya lihat perjuangan seorang suami yang merawat saya dengan penuh kasih sayang, dia merawat saya. Dan saya juga berusaha nggak mau merepotkan suami saya, makanya saya berjuang untuk sembuh. Saya berjuang untuk bangkit, untuk berjalan lagi. Walaupun dokter bilang 6 bulan, saya dalam 2 bulan aja, saya udah bisa bangkit, udah bisa berjalan, udah bisa nyetir lagi, udah bisa naik ke loteng. Walaupun dengan awalnya saya merangkak. Dan itu di situ saya buktikan bahwa dukungan doa seorang suami, bahkan anak-anak, bahkan saya berharap terus sama Tuhan, semuanya bisa kembali normal, sampai akhirnya baru saya cerita sama jemaat, sama pendoa, baru saya cerita. Karena mereka tuh bertanya-tanya, saya tuh, karena waktu saya operasi itu menjelang mau Natal, mereka tuh bingung kok saya kabarnya gitu. Sedangkan di gereja biasanya saya ngatur lah semua makanan, apa, semua acara. Tapi itu hilang aja begitu, nggak ada kabar. Karena saya nggak mau mereka tahu gitu. Nggak mau membebani mereka juga. Baru saya terbuka sama semuanya, bahwa yang selama ini yang banyak mendukung saya, yang banyak bantu saya itu suami dan anak-anak saya, bahkan mantu-mantu saya, cucu-cucu saya. Di sini saya lihat kalau kita keluarga rukun, kita keluarga harmonis, kita keluarga sepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita doakan dijawab. Bahkan seperti suami saya bersaksi untuk rumah yang ini, saya kepengen rumah yang jauh lebih besar, yang saya minta sama Tuhan. Minta saya tuh kayaknya aneh gitu ya. Orang nggak mau rumah terlalu gede, nanti merepotkan. Saya minta yang minim tuh 5 kamar, 6 kamar. Karena cucu saya tuh udah besar-besar. Ini tambah lagi 2 cucu. Bahkan ini saya dapat lagi cucu. Jadi saya pikir, ya suami saya bilang begini-gini, ya udah sepakat kita berdoa.
ternyata Tuhan jawab. Dan ini satu kesaksian yang buat saya, yang apa yang saya minta Tuhan genapi. Kalau kita sepakat, kita berdoa, kita rukun dalam rumah tangga, kita menghargai suami, kita menghargai apa yang dia katakan, ya itu pasti terjadi. Dan intinya saya minta semuanya kita yang dalam persekutuan ini, ayo kita bangun rumah tangga kita sama-sama sepakat berdoa, kita sama-sama rukun. Apa yang kita minta pasti Tuhan genapi. Terima kasih, ini kesaksian saya. Wah, luar biasa ya Ibu Evi, kesaksiannya sangat luar biasa. Terima kasih untuk kesaksiannya yang sangat menginspirasi untuk para kekasih Tuhan dan juga saya hari ini. Oke, saat ini kekasih Tuhan, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami Boleh persilakan. kan sedikit ya. Oke, boleh. Jadi yang dimaksud tadi istri saya, waktu itu kita sepakat bahwa kita punya masalah. Masalah itu nggak usah digembar-gembor kemana-mana gitu. Kadang-kadang kan orang sakit, ya minta tolong doain di WA kemana-mana. Itu nggak memuliakan Tuhan, itu memuliakan penyakit. Jadi penyakit yang ngomongin terus. Kita pikir semakin banyak orang tahu, semakin cepat sembuh. Nggak gitu tuh. Jadi kita sepakat aja. Jadi dokter bilang 6 bulan baru bisa jalan, 2 bulan ternyata bisa jalan. Setelah kita sembuh, baru kita bersaksi. Mereka heran-heran semua gitu. Ya maksudnya jangan memuliakan masalah, muliakan tetap Tuhan lah. Ya itu mungkin intinya. Tuhan berkati, makasih. Oke, terima kasih Bapak Pendeta dan Ibu. Oke, untuk kekasih Tuhan, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih sebelumnya buat Pak Tony beserta dengan Ibu. Sangat luar biasa dan sangat memberkati ya. Hari ini temanya sangat luar biasa. Mungkin saya sedikit bertanya ya untuk Pak Tony. Karena ini adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Ya. Jadi untuk memasuki usia perkawinan kira-kira udah berapa tahun ya Pak ya? Ini tahun ke-44. 44 tambah 1, tahun kemerdekaan, 45 Iya. ya. Puji nama Tuhan ya. Mungkin saya sedikit ya Bu, mungkin saya sedikit bertanya Pak untuk Bapak ataupun Ibu ya. Kalau kita ngomong sepakat, tadi saya dengar kesaksiannya juga penjelasannya itu rasanya itu mulus-mulus aja ya semuanya ya. Cuma yang terakhir kan Ibu kan dapat sakit ya, dan Ibu berusaha untuk berjuang sendiri. Kata sepakat Pak, kalau kita lalui suami istri, kalau tidak ada kesalahpahaman, tidak ada sepaham, mungkin lancar. Tapi pernahkah misalnya Bapak Ibu sepakat dan tidak menghadapi segala persoalan itu terkadang ada nggak sepaham sehingga menimbulkan ya namanya rumah tangga nggak mungkin mulus ya. Jadi ada sedikit pertengkaran sampai akhirnya ribut, mengalami sesuatu sing akhirnya salah satu kan mungkin harus mengalah Pak, seperti itu ya. Ya. Mungkin ada apa nggak kira-kira dari kehidupan Bapak ataupun Ibu memasuki rumah tangga seperti itu? Karena nggak semuanya tuh sama, pemikiran nggak semuanya sama. Seperti itu Pak. Mungkin bisa ada tips bagaimana untuk cara mengatasi. Ya, Salah satu harus mengalah atau gimana? Oke, thank you. Tentunya kalau dibilang ada nggak? Kalau menurut sangat banyak ya. Bukan artinya nggak ada masalah. 44 tahun nggak ada masalah. Tentunya lewat masalah itu kita akan belajar. Saya kasih contoh 27 tahun yang lalu, saya ingat ketika itu saya punya proyek gitu ya. Saya belum full timer. Saya masih ada bisnis dan bisnis saya itu harusnya udah goal lah ya. Udah goal dan saya dipastikan punya uang kira-kira 3 miliar dari komisi ya. Waktu itu rumah di Tampak Siring baru 300 juta. Jadi saya pikir 300 juta per puluhan, ya 300 juta juga is oke buat saya lahir baru. Nah, ketika kita belum dapat uang itu, istri saya ya nggak setuju ini, jadi ribut. Dan karena ribut kita nggak setuju. Saya teriak dan saya ingat waktu teriak di bawah tol dekat
cempaka putih. Udah deh, saya bilang, mendingan batal aja gara-gara ribet itu. Dan puji Tuhan, sejak itu nggak tahu gimana bank yang mau support bank dan proyeknya sampai hari ini nggak jadi. Waktu itu kita udah program mau beli rumah, mau beli ini, mau beli Uang belum nggak diterima itu jadi. Pak ya. Itu kan pengalaman. Nah, belum diterima, kita jadi ribut. Benar. Ya mungkin Oke. kalau diterima jadi nggak jadi hamba Tuhan juga. Tapi dari pengalaman itu hati-hati dengan mulut. Kita Yes. harus sepakat tetap sampai dapat. Ya itu kita kan nggak sepaham tuh. Ini dia bilang buat bayar ini, Betul. dia nggak sepaham dan ya apa? Nah untuk proses ini pun rumah ini pun hampir terjadi seperti itu. Tapi begitu kita nyadarin, saya bilang ingat ya, jangan sampai kesepakatan kita ya goyah. Akhirnya besoknya ternyata jadi berubah gitu. Ya udah hampir bisa nyelonong jauh. Tapi hari ini setelah kita ingat, kita berdoa lagi bersama-sama, ingat kita tetap sepakat. Jangan berubah. Karena dia pernah ngomong, udah deh kalau kamu gitu, kan kita cari yang besar, yang kecil, rumah baru nih ceritanya. Ini sampai ada ucapan dari mulut dia bilang, kalau gitu udah tinggal di sini aja katanya kalau yang kecil. Nah itu nggak boleh ada. Tetap harus konsisten dalam kesepakatan. Mungkin ketidakpahaman ini yang ketidaksepahaman ini ya saya harus memahami dia pun harus memahami saya. Tapi kita tidak sepaham karena kita lahir dari background yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pemahaman kita berbeda pasti. Ya, nggak beda dengan pemilu lah. Istri saya boleh Golkar, saya boleh PDIP, tapi kan tujuannya Indonesia. Jangan gara-gara partainya beda, kita jadi berantem, jadi cerai gitu. Ya ini pengalaman lah. Ini hampir juga yang kejadian ini pun kalau mulutnya kita akhirnya udah kita sepakat bisa nggak jadi juga gitu. Itu harus dijaga kesepakatan. Ya. Betul. Luar biasa Pak. Memang harus suami istri harus ada kendali ya. Jadi satu fokus percaya bahwa tengah-tengah kita ada Tuhan Yesus. Itu juga saling keterbukaan juga pengertian. Jadi sepaham itu juga kita harus sebagai istri juga mengerti dan tunduk kepada otoritas suami ya. Memahami. Tapi ya pernah Pak lagi Pak tanya Pak. Ini kekasih Tuhan harus tanya, masa bosan yang tanya. Lagi Pak mungkin ini Pak. Ini di sini juga ada yang sudah senior ini, Bu Purnama ini. Usianya sudah memasuki hampir 70 ya Bu. Mungkin perkawinannya juga udah lama ya. Pernah apa enggak Pak ya? Maksudnya gini Pak, dongkol ya loh. Terkadang itu saran istri itu juga ada baiknya. Cuma terkadang tuh menurut suami itu selalu yang terbaik. Bagaimana Pak kalau mengatasi masalah-masalah seperti ini Pak? Gimana? Saya ulangi. Maksudnya, jadi kalau ya istri. Maksudnya gini, saran istri memberikan suatu saran. Terkadang tuh suami itu kan menggunakan dengan akal pikirannya. Sebetulnya kalau mau dicerna perkataan istri juga ada baiknya. Pernah menghadapi seperti itu Pak? Ya pernah Nah itu juga. Pak. Kalau saya selalu kalau misalnya menghadapi kebersamaan ini masih belum sepakat, kadang-kadang kita tunda, ya kita tunda untuk kalau kita nggak beda dengan gini. Saya punya prinsip gini, kalau kita punya air, kita taruh warna merah, kuning, hijau, campur berapa persen kan kita kalau lagi diaduk gitu kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita diamkan beberapa waktu ya kan kita nanti kelihatan yang merah berapa, yang kuning berapa, mengendap sendiri. Jadi saya selalu menghadapi masalah kadang-kadang kita nggak bahas dulu, kita biarkan mengendap beberapa lama, baru kita pisah-pisahkan masalahnya. Karena jangan mau harus selesai semua, nggak. Kadang-kadang kita biarkan, tapi ya nggak boleh terlalu lama juga. Ya, semua pasti ada solusinya lewat firman Tuhan. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Semua ada jawaban dalam firman Tuhan. Ya, makanya ya kuncinya kembali harus melekat kepada firman. Karena kalau firman yang bicara, saya percaya beres, nggak ada yang nggak beres. Tentunya kalau akal yang bicara bisa jadi nggak beres gitu. Artinya menunggu waktu Pak ya. Ada waktu ya dibiarkan. Waktu kalau misalnya Pak Tony bisa tersenyum, Ibu boleh mulai maju. Begitu pula sebaliknya ya. Puji nama Tuhan luar biasa. Ayo, ini kekasih Tuhan boleh tanya, ayo.
Ini luar biasa loh ini Pak Loni, perkawinan sudah 44 tahun loh. Ayo, ini ada Ibu juga ini, Bu Sinar, Bu Sinar ini. Bu Sinar, silakan. Baru 44 tahun. 44 ya. Luar biasa. Tambahin Bu. Boleh tambahin. Intinya Silakan. pacaran begitu mau merit udah sepakat kalau ribut tuh nggak boleh sampai besok matahari terbenam, udah mesti beres. Wow, seperti firman Tuhan, betul-betul. Jadi kita nggak pernah ribut sampai lama ya. Benar-benar, betul-betul. Ada suatu prinsip memang. Ingat aku sama suami saya Bu waktu itu Bu. Jadi kalau tengkar, suami saya ngomong gini, yang minta maaf lebih dulu itu yang neraktir saya. Jadi memang harus gitu. Jadi suasana rumah tangga itu happy. Kadang kan suami kan kadang udah capek ya loh. Istri juga harus mengalah. Karena sepaham ini sulit ya Pak ya gitu loh. Apalagi kalau karakternya sama-sama keras gitu loh. Kita dilahirkan, makanya namanya harmoni atau simfoni kayak piano itu kan nggak ada yang sama, nadanya beda, tapi dipersatukan jadi indah. Sepakat itu seperti itu. Ya dia fisiknya lemah, saya kuat. Dia pakai perasaan, saya pakai pikiran. Kan beda. Tapi kita dipersatukan, sepakat. Sehati ya Pak ya. Termasuk keuangan satu Pak, satu saku ya. Harus. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Tapi paham, karena kita punya latar belakang yang beda, memang sulit. Nggak bakal lah menurut saya bisa sepaham ya. Ada juga sih Pak, beberapa teman itu juga kalau misalnya istri itu hanya cuma ya udah kamu tak kasih aku uang bulanan. Pokoknya kamu yang atur uang bulanan. Semuanya cukup gak cukup seperti itu. Itu gimana Pak? Ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang tanya, ini saya tanya terus ini. Ayo Bu. Kalau mereka sepakat ya nggak apa-apa juga lah. Saya juga kadang-kadang nggak pusing juga. Kalau saya udah kasih istri saya, terserah mau diapain, hak dia itu. Dia mau belanja apa, terserah dia. Yang sulit itu kalau istri-istri Pak ngomong sama saya, Bu kalau besar nggak apa-apa. Kalau cukup-cukup itu, saya nggak bisa ya jalan-jalan seperti itu. Jadi Ya. istrinya harus saling mengerti ya Pak ya. Tapi pasti cukup lah kalau kita kan kembali kepada tadi tuh. Kalau kita pun ada firman Tuhan bilang Tuhan perintahkan berkat. Ya, saya sih nggak punya uang banyak, tapi biasanya yang kita mau Tuhan kasih. Saya ke Israel baru 18 kali, Bu. Bukan baru Pak. 18 kali. Kekasih Tuhan berapa kali di situ ke Israel? $100 pun nggak ada saya. Tapi bisa Pak Tony 18 kali baru ya. Baru Bu. 18 kali. Mantap. Ya, Amerika berutang ya kita. Baru. Ya. Amerika seperti dalam kota kalau Pak Tony itu. Saya kemarin lihat ini sempat IG-nya tuh. Waduh. Berarti Bapak ini juga punya hobi sama suami saya ya. Iya. Aduh, gimana Bu rasanya kalau misalnya suami punya kesukaan seperti itu Bu? Ada terkadang tuh istri-istri nggak setuju. Tapi saya lihat Ibu sama Bapak ini happy-happy aja ya. Saya selalu bawa dia sekarang, Bu. Saya justru pernah dibonceng apa enggak Pak? Ibu pernah dibonceng apa enggak? Nggak pernah naik motor. Enggak, yang naik Harley itu. Oh, Luar Harley. biasa. Tapi sekarang saya pelayanan kemanapun saya akan bawa istri saya. Ya, saya Betul. diundang dimanapun saya selalu bawa istri karena Betul. kita kan rawan dengan gosip, Bu. Digosipin rusak ya. Iya. Mana kita nggak mau. Jadi saya bilang kalau yang undang saya selalu bawa istri ya. Ya bagus itu Pak, memang Pak harus. Nanti bahaya. Nggak kelilipan jadi kelilipan Pak. Walaupun Aduh, sekarang zaman modern Pak. Masih pinter-pinter. Luar biasa. Mungkin Bu Purnama, silakan Bu. Ini juga gembala Tuhan ini Pak. Ibu Purnama Dari ya. gereja. Tony mau tahu kali, Ya, itu. cuman nggak hafal banget. Saya kan jaringan doa Pak. Kita sering bersama Pak di momen. Ibu siapa?
Bu Purnama Simarmata, JDW dari Banten. Oh, Region Banten. Ya, baik. Iya. Ya. Kita Ya. dengan Mami Pince. Ya, Iya. Mami. Jadi kita memang Ya. sering sudah dengar juga Bu Susan, kesaksian Bapak ini sangat menguatkan kita semua. Iya. Nanti kan ada ini doa Esther. Tapi ada Beliau saudara yang saya adakan, berkata Bu. begini, selagi masih punya suami buatlah yang terbaik. Nanti Iya. kalau sudah nggak ada, kamu nyesal. Dalam hati saya ya benar juga, ya kan? Tapi ya seperti tadi Bapak bilang ya memang harus saling memahami lah, saling mendukung. Saya Iya. juga sama suami saya itu enjoy aja Pak. Ada nggak ada uang enjoy aja udah. Toh semuanya kan berlalu ini. Dibuat happy aja. Nah Bu Susan ini udah pernah sekali ke gereja saya Pak Tony kesaksian. Jadi dia sudah tahu gereja saya. Terima kasih lah. Saya sangat diberkati lewat pemberitaan firman yang Bapak sampaikan. Lagi kesaksian Ibu sangat menguatkan saya. Supaya kita sebagai istri ini juga boleh sepaham. Sama-sama memahami. Memahami, bukan sepaham. Iya. Benar itu Pak. Tadi saya sudah menikah 36 tahun. Ya, ya. Suka dukanya juga sangat banyak. Apalagi saya kan orang Batak sama Batak. Sudah deh. Keras dengan keras. Pak Tony udah tahu lah itu orang Batak. Jadi seperti itulah. Tapi satu hal ya bersama Tuhan bisa kita lewati semua. Amin. Akhirnya kembali memang harus kepada Tuhan. Jadi dalam apapun itu ya sudah kita berdoa, kita sepaham, sepakat, enjoy, nyanyi berdua, joget berdua ya sudah. Enjoy sajalah. Seperti itu Bu. Terima kasih kesaksiannya Bu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di momen JDW kita. JDN. Terima kasih Pak. Mungkin yang muda-muda Terima kasih, itu. Bu Susan. Untuk kekasih Ya, Tuhan sama-sama. mungkin yang lain ada yang ingin Iya. bertanya? Yang masih muda-muda, ayo silakan tanya ini. Ayo, tanya tipsnya apa 44 tahun itu. Ayo, boleh silakan yuk. Kekasih Tuhan ada yang ingin bertanya? Ini kebetulan suaminya hamba Tuhan. Jadi boleh tanya kalau misalnya suaminya bukan hamba Tuhan. Silakan, ayo. Pasti akan dijawab. Luar biasa ini, ayo. Nggak ada nih. Ada itu, Desti itu mau Oh, tanya. iya, Silakan. Jadi Saya mungkin Ya, tanya, Des. Shalom Pak Pendeta dan Ibu Evi. Mungkin saya mau bertanya, benar tadi kata Bu Susan, kalau misalnya suaminya berlatar belakang bukan pendeta atau pelayanan, itu seperti apa ya? Pasti kan lebih berbeda lagi, terus sedangkan kitanya mulai masuk ke pelayanan gitu, supaya membuat mengajak doa bersama itu challenge sih buat saya ya. Tapi saya percaya sih, saya selalu, walaupun mungkin kalau diajak doa bareng perlu waktu, tapi dia kan melihat apa yang kita lakukan kan. Tapi kalau menurut Pak Pendeta dan Ibu itu gimana ya, supaya untuk mengajaknya gitu loh, atau saran-sarannya, kiat-kiatnya. Terima kasih. Ya, kamu udah punya anak belum? Sudah satu anak saya. Sudah besar. Ya? Sudah besar. Sudah besar. Sudah 14 tahun. Berapa? Usianya 14 Ah. tahun. Ini saran saya ya. Dari pengalaman saya nih. Ketika ibu dan anak sepakat ya, ibu dan anak like father and son. Kamu ajak anak kamu sepakat sama kamu. Itu bisa membuat tobat suami. Oke. Saya pernah punya pengalaman di Aceh. Ketika saya buat KKR, kok nggak ada bapak-bapaknya? Pada kemana? Dia bilang, Pak, kalau di sini di Aceh, bapak-bapaknya pada kelapok semua. Oke, sekarang ya ibu-ibu mana anak? Saya bikin rekonsiliasi. Jadi ibu ya sama anak saling mengampuni, berdoa, dan waktu saling berdoa, rupanya di situ ada kepala desa, perempuan kepala desa. Dan setelah itu dia pulang, kita pulang. Besoknya ibu itu datang ke tempat kami nyari, bawa suaminya bertobat. Ternyata suaminya udah puluhan tahun bandar narkoba. Nggak tahu kenapa, tapi hari itu saya
sama Tuhan disuruh datang ke saya, suruh bertobat. Gara-gara anak dan orang tua yang kita satukan yang seperti tadi saya bilang, orang tua dan father and son together become a stone, itu bisa menghancurkan kuasa jahat. Ya, pengenalan akan Tuhan itu kadang-kadang kan, kenapa suami kita belum kenal Tuhan, dia nggak bisa kita nggak boleh diajarin, kamu punya, dia punya otoritas, dia suami kepala ya, harus hargain. Tapi lakukan dengan anak, ternyata ada dampaknya, suami bisa dimenangin Tuhan. Ini real story. Jadi kekuatan dua itu, nanti suami kamu bisa ngajak kamu nanti berdoa. Oke. Terima kasih Pak untuk saran-saran kiatnya. Nanti saya akan coba, karena sebenarnya suami saya sudah mengenal Tuhan, sudah dibaptis, tadinya Buddha, sudah dibaptis Katolik, cuma sekarang tuh saya kan lebih ke Katolik karismatik ya, sedangkan anak saya sama suami saya itu lebih ke gereja Katolik yang biasa. Nah itu pelan-pelan saya sebenarnya mulai mengajak mereka gitu, dan anak saya sih udah mulai mau ya kalau anak saya, tapi kalau suami saya dia sebenarnya dia Katoliknya jadi lebih lurus dari saya, padahal saya yang Katolik lebih lama gitu ya. Cuma setelah dia jadi Katolik tuh dia Katoliknya luar biasa. Ini bukan antara Katolik atau dengan Kristen ya, tapi maksud saya kadang-kadang saya tuh rindu ngajak dia untuk masuk ke dalam gereja Kristen yang untuk worship-nya lebih lama, karena saya mengalami hal-hal yang luar biasa gitu kan. Saya juga pengen dia berbahasa roh, pengen dia mengalaminya. Kadang-kadang ada kerinduan itu dalam hati saya gitu, tapi itu kan juga nggak bisa dipaksakan ya, pelan-pelan. Tapi dia ternyata lebih lurus dari saya gitu loh. Katoliknya lebih Katolik dia dari saya setelah dia jadi Katolik. Padahal dia baru Katolik tahun 2017 atau 2018 yang lalu ya. Seperti itu. Tapi nanti saya akan berdoa sama anak saya, dan saya percaya Tuhan luar biasa, mujizatnya pasti nyata. Gitu loh. Terima kasih, Pak. Nggak salah juga kamu mau doa sama suami kamu. Bilang kata, itu yang tadi, gambar tadi kan kamu bisa tunjukkan ya. Wah, ini ada kata mama sama papa, cinta, ada Tuhan. Nggak salah juga, mungkin kamu bilang, kalau saya ada salah, tolong diampuni. Nggak salah sih. Dia juga pasti nanti akan ngomong gitu. Dan rekonsiliasi berdua itu akan membuat sesuatu di rumah kamu. Pasti. Oke. Pasti. Iya. Kamu inisiatornya ya. Saya ya. Oke, akan saya coba Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, itu aja Ibu Sister. Oke, baik. Terima kasih untuk Desti sudah memberi pertanyaan, dan Pak Tony sudah memberikan saran dan juga tips untuk kita-kita. Satu lagi sebentar, Liz. Mungkin satu lagi untuk Bu Evi ya. Saya mau tanya ini. Bagaimana Bu kalau misalnya ada toh rumah tangga misalnya ada yang nggak disukai dari suami. Terus apa yang Ibu lakukan? Aku nggak sukain loh, tapi suami itu tetap nggak bisa dilarang. Apa kira-kira kiat Ibu supaya bisa ya itu bisa sejalan lagi, sepakat. Mungkin itu Bu Evi nih ya. Pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu. Nah, saya dari dulu orangnya nggak pernah maksa suami. Oke. Ya. Saya paling kalau udah gimana, saya selalu berdoa. Saya masuk sendiri, saya berdoa sendiri. Itu saya ambil waktu banyak sama Tuhan. Cobalah ngomong. Luar biasa, dengarkan ya, tidak pernah memaksa ya, ibu-ibu. Jadi gini, saya bertobat. Tadinya saya ini orang ngawur, Bu. Karena saya fatherless and motherless. Saya nggak tinggal sama papa, nggak tinggal sama mama. Saya nggak karena mama saya beberapa kali nikah, papa saya juga 3 kali nikah, punya 3 istri. Saya ini orangnya fatherless, sehingga kehidupan saya sangat nggak karuan. Jadi kalau saya berbuat apa-apa ya menurut saya benar aja, dan saya jadi hidup ngawur.
pergaulan ngawur. Dan saya ini termasuk satu orang yang dimenangkan gara-gara doa istri saya. Ketaatan istri saya sama Tuhan. Jadi ketika saya ngawur gitu, istri saya ngomong apapun yang benar saya. Walaupun hijau, saya bilang merah, harus merah gitu. Nah, satu kali ketika saya pulang, itu istri saya tuh nurut terus gitu. Saya gimana ya, ikut terus, dia cuma doa aja. Dia diam, dia doa. Itu yang jadi saya bingung, kok sekarang jadi begini, kok dia diam aja, dia doa gitu. Sampai akhirnya saya betul-betul bertobat itu gara-gara dia gitu. Luar biasa. Doa seorang istri ya. Bukan Mantap dia itu. tahu dia harus gini, bukan. Karena ketaatan dia sama Tuhan. Itu yang membuat saya bertobat sampai hari ini. Ya. Dulu Kristen kumat juga, tobat, kumat. Jadi ini kesaksian yang apa ya Bu ya? Aku bersyukur sekarang cucu saya 4 tahun aja udah pimpin doa. Jadi kita ada doa sama, ntar kalau ini dia telepon, kita video call, kita doa bareng gitu. Jadi semua anak cucu yang bersyukur pinter-pinter doa. Ya mulai dari kecil dekatkan sama Tuhan, luar biasa. Omanya dahsyat doanya ini. Aduh. Jawab. Ya dia tulang rusuk saya Bu. Kalau nggak saya nggak tahu. Betul. Betul, makanya Tuhan mempercayai lagi Pak, dapat berkat yang besar. Jadi karena ada kesatuan hati memang penting itu. Kesatuan hati ya. Ini bagi yang belum menikah. Yang belum menikah saya doain biar cepat punya pasangan. Ayo Elis mau tanya apa Elis? Enggak ada, aku cukup. Oke, udah nggak ada lagi yang ingin ditanya? Ya, oke. Cukup ya. Sesi tanya jawabnya saya close. Sebelum kita lanjutkan doa berkat dan penutup, saya mau izin untuk memberikan pengumuman buat kekasih-kekasih Tuhan. Dan ini kita di minggu depan, Miracle on Tuesday juga ada, dibawakan oleh seorang pengusaha namanya Kok Tumping dan juga istrinya Pang Mecie. Dia akan memberikan kesaksian di tanggal 28 Maret di jam 7 juga, sama dengan tema mujizat masih ada. Jadi buat teman-teman, setiap Selasa Miracle on Tuesday akan selalu ada dan diisi oleh hamba-hambanya yang luar biasa pokoknya ya. Dan juga saya juga mau infokan untuk teman-teman yang menyempatkan diri atau yang memiliki susah tidur di jam 12 malam atau tidur dari pagi, sempatkan untuk kita ikut di doa 1 jam saja di Secret Prayer. Di jam 2 sampai di jam 1 malam kita ada worship dan juga ada prayer di sana dan membacakan firman-firman Tuhan. Itu semoga bisa menjadi urapan di malam hari, pagi hari buat teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Tony dan Bu Evi sudah menyempatkan mengisi di Zoom Miracle on Tuesday Secret Prayer. Terima kasih. Dan juga kekasih Tuhan yang sudah bersedia hadir. Saya mohon izin untuk Pak Tony bisa memberikan doa berkat serta doa penutup. Baik. Terima kasih. Ya, satu dalam doa ya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh mendengarkan kesaksian, dan kami juga boleh sharing satu dengan yang lain. Dan biarlah itu menjadi berkat buat kami, pedoman buat kami ke depan. Hamba-Mu bisa ditolong, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan yang sama Tuhan. Berdoa, berkati yang sakit, sembuhkan seperti istri hamba-Mu yang teridentifikasi ada tumor ataupun kanker tapi hilang. Kami percaya bahwa yang sakit pun kalau ada di Zoom buat keluarga siapapun mengalami yang sama, bisa hilang karena Tuhan. Berdoa juga Tuhan sebentar kalau kami berpisah, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, semua ada dalam berkat Tuhan, koridor Tuhan. Dan biarlah juga menjadi pesan buat kami, mulai hari ini kami akan konsisten berdoa
berdua-dua Tuhan, baik suami istri, kakak beradik, keluarga maupun teman, sahabat, kami terus konsisten berdoa dengan satu tujuan, kami menjadi terang bagi dunia ini, biarlah itu akan terjadi dalam hidup kami. Kami meyakini bahwa kami kaum minoritas bisa menjadi mayoritas. Setiap lutut boleh bertelut, semua lidah di Indonesia boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Berkat Tuhan menyertai kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.